rasanya seperti mengendarai sebuah SUV boxy, tapi ketika digas instan gak ada suaranya dan tanpa deruman mesin gitu ya. Menarik. Ternyata akselerasinya cukup buas, bahkan dia lebih buas dibandingkan SUV off-road yang seperti Jeep Wrangler yang mesin bensin gitu ya, 2000 cc 4 silinder turbo. Ini bertenaga gitu. Ya, jadi secara konklusi entah kenapa mereka mengklaimnya underclaim banget gitu, 430 km, sedangkan mobil ini masih oke gitu. Di sebelah saya sudah ada iCar V23. Yes, mobil ini menjadi produk pertama iCar yang dipasarkan di Indonesia, dan kami akan mengetes mobil ini dalam jangka waktu yang panjang karena waktu itu kami sudah membuatkan video first impression, first drive, tapi belum ada tes untuk tes sesungguhnya di jalanan di perkotaan maupun luar kota ya. Lantas seperti apa rasanya, impresinya, kemudian bagaimana fitur-fiturnya, apakah dia bekerja dengan baik? Yes, pada video review kali ini kami nggak akan lebih mendalam gitu ya, membahas bagaimana desainnya, fiturnya, karena itu sudah dibahas oleh Mas Fitra. Nah, pada video ini kami akan lebih fokus pada rasa berkendaranya dan juga bagaimana tes ketika dia dijalankan di jalanan real gitu ya. Tapi sedikit merimain aja. Jadi iCar ini merupakan sub brand baru lagi dari Chery, tapi kalau di Indonesia itu jadi brand ya. Jadi benar-benar brand iCar. Setelah ada Lepas, setelah ada Jeku, setelah ada Jetour dan juga Chery itu sendiri. Tapi dia sebenarnya headquarters-nya secara prinsipal dia masih di bawah satu payung, yaitu Chery Group. Oke, ada yang berbeda dari iCar ini jika dibandingkan dengan Lepas, Jeku, dan juga Jetour ya. Jetour itu sebenarnya agak beda gitu dibandingkan Chery-Chery lainnya, tapi secara DNA-nya iCar ini berbeda. Jadi kalau menyimak sejarahnya, jadi iCar ini pertama kali itu dikembangkan bukan oleh Chery, tapi pertama kali dikembangkan oleh salah satu merek teknologi di China yang bernama Zhimi, ZHIMI tulisannya kayak gitu. Nah, itu merupakan anak perusahaan dari perusahaan raksasa teknologi di Cina, yaitu Xiaomi. Nah, jadi mobil ini sebenarnya pertama kali itu dikembangkan pada tahun 2024 oleh Xiaomi atau anak perusahaan dari Xiaomi itu sendiri. Kemudian mereka joint venture dengan Chery. Nah, nanti akan terlihat di bagian dalamnya. Jadi kalau misalkan di Lepas, di Chery itu seperti masih agak mirip-mirip gitu ya. Nah, di mobil ini benar-benar agak berbeda gitu jika dibandingkan dengan saudara-saudara yang dari Chery. Kemudian juga udah pada tahu pasti ya kalau iCar ini sebenarnya kalau di China-nya itu namanya iCar. Kemudian untuk overseas itu sebenarnya namanya berubah lagi menjadi iCaur. Ada apa ya? Ada identitas yang berubah gitu ya antara merek globalnya dan yang dimasukkan ke Indonesia. Tapi di Indonesia mereka mengkonfirmasi bahwa sudah fix namanya adalah iCar, bukan iCaur. Karena iCaur itu memiliki konotasi yang kurang baik gitu. Jika di Indonesia atau slang language di Indonesia ya, ada yang caur itu memiliki arti yang kurang baik gitu. Lantas juga kalau di Malaysia itu namanya iCaur, di Thailand iCaur. Jadi memang global itu namanya iCaur kecuali di Indonesia. Di Indonesia sama dengan di China yaitu iCar itu sendiri. Nah, ada juga yang menarik. Jadi kalau di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, V23 ini menjadi produk pertama mereka. Sedangkan kalau di China sendiri enggak. Di China tuh Chery J6. Nah, Chery J6 itu sebenarnya adalah produk dari iCar. Kemudian masuk ke Indonesia di bawah naungan Chery. Jadi pertama kali waktu Gias 2024 maksud saya, waktu itu mereka sudah memperkenalkan iCar 03, which is itu adalah Chery J6. Tapi entah kenapa dari iCar jadi Chery J6. Jadi agak membingungkan gitu ya. Kalau lihat dari Chery J6, memang dari emblemnya, dari setirnya itu bukan logo Chery, tapi logo I. I itu adalah iCar itu sendiri. Nah, nanti nggak tahu ya apakah J6 menjadi iCar atau tetap Chery J6 gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah produk pertama mereka di Indonesia. Oke, desain semua sudah pada tahu ya seperti apa. Dia menampilkan desain yang unik memang. Jadi memang kalau si iCar sendiri mengklaim bahwa mobil ini adalah mobil yang born to play, terlahir untuk dimainkan. Jadi benar-benar bisa di-customize sesuka hati Anda. Dan saat video ini dibuat, iCar yang versi ini adalah versi yang basic. Bukan basic-basic banget sih sebenarnya. Jadi kalau global tuh ada 3 varian, ada yang 134 HP, ada yang 212 HP, dan ada yang Max, dia yang 460-an HP kalau nggak salah. Tapi yang masuk Indonesia hanya ada satu varian
yang 212 HP seperti ini. Tapi ada beberapa pilihan varian lagi. Variannya bukan dari penggerak, tapi dari optionnya. Nah, ini adalah basic, ada yang Pro dan ada yang Pro Collector's Edition. Nah, pada saat video ini dibuat, harganya belum dirilis untuk ketiga varian itu. Hanya ada yang Pro Collector Edition saja yang hadir di Indonesia dalam 23 unit saja, limited ya. Dan itu harganya 789 juta rupiah yang paling tingginya ya. Sedangkan yang varian ini atau varian Pro itu belum ada harga jualnya. Akan dirilis tuh harganya kalau nggak salah akhir bulan April ini atau Mei setelah handovernya ya. Saat video ini dibuat mungkin sudah ada harga jualnya atau masih kisaran ya. Rasanya mobil ini akan di atas dari Chery J6. Nah, kami kemarin sudah sempat bertanya juga dengan pihak iCar kenapa harganya lebih mahal dibandingkan J6. Padahal menurut ekspektasi yang ada gitu ya sebelumnya, iCar ini bakal di bawah J6, ternyata enggak. Nah, mereka menyebutkan bahwa mobil ini adalah mobil yang lebih ke orang yang pengen apa ya, lebih ke arah emosional gitu ya, lebih ingin mengcustomize mobil ya, dan nantinya ini akan menjadi mobil hobi gitu, bukan mobil yang biasa seperti Chery J6. Ya, mungkin itu strategi yang dimainkan oleh iCar ya, kita lihat nanti aja. Ya, memang kalau dilihat dari desain ya, memang ini mobil yang extraordinary ya, bukan mobil yang biasa. Ini mobil yang boxy, mobil yang retro modern gitu ya, menampilkan kesan yang retro modern, bagian depan seperti ini. Itu terasa terinspirasi dari Ford Bronco mungkin, atau Toyota Land Cruiser, atau mungkin ya mobil off-roader lainnya yang sudah terkenal di dunia gitu ya. Kemudian kalau bagian belakangnya bisa dilihat dia mirip dengan Mercedes G-Class gitu, tapi lebih mini dan ada kompartemen kotak gitu, tapi dia bukan tempat penyimpanan seperti Chery J6, dia hanya benar-benar aksesoris saja. Kemudian untuk masalah speknya, mobil ini memiliki, yang dijual di Indonesia ya, dia memiliki tenaga 212 HP serta torsi 292 Nm. Kemudian dia berpenggerak all-wheel drive, dan kalau di bahasa Chery Group ya, dia adalah IWD atau Intelligent Wheel Drive. Jadi hanya satu varian saja, tidak ada yang RWD, jadi IWD seperti ini saja. Kemudian dia baterai berkapasitas 81,7 kWh. Ukuran baterai yang besar, dia bahkan lebih besar dibandingkan Chang'an Deepal, kemudian Hyundai Ioniq 5N. Tapi jarak tempuhnya dia hanya mencapai 430 km, klaimnya berdasarkan metode NEDC. Biasanya tuh kalau mobil yang kapasitas baterai 80-an kWh tuh mereka mengklaim bisa tembus 500-an km, 600-an km gitu ya. Lantas mengapa demikian? Berdasarkan spekulasi kami ya, sebelum kami melakukan pengetesan, nah di mobil ini dia memiliki desain yang mengotak seperti ini ya, kacanya tegak. Jadi koefisien dragnya itu kemungkinan dia besar gitu ya. Kemudian tingkat aerodinamikanya tidak sebaik mobil sedan ataupun SUV sekelas Xpeng G6, kemudian juga Chang'an Deepal SO7 gitu ya. Itu berdasarkan spekulasi kami. Jadi memang di mobil listrik itu tingkat aerodinamika serta koefisien drag itu sangat penting gitu ya. Karena bisa dilihat di mobil-mobil Eropa ya, udah terbukti dia misalkan di Mercedes-Benz EQE gitu ya, dia memiliki desain tuh membulat gitu. Kenapa diciptakan seperti itu atapnya? Karena untuk menghasilkan koefisien drag yang rendah. Sehingga dengan baterai yang so-so dengan pesaing utamanya yaitu BMW i4 atau i5, dia bisa menghasilkan range yang lebih jauh. Nah, itu teorinya soal koefisien drag di mobil listrik. Kenapa mobil ini jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Nah, di bagian sampingnya seperti ini ya. Dan ada yang cukup menarik, kalau di mobil off-roader pada umumnya seperti di Suzuki Jimny, kemudian di Jeep Wrangler gitu ya, dia biasanya menggunakan pelek yang diameternya nggak gede tapi bannya tebal. Nah, kalau di mobil ini justru kebalik gitu ya, peleknya besar ring 21 tapi bannya tipis 225 45. Jadi seperti ini profilnya. Tapi memang mobil ini nggak off-roader banget sih, memang bukan off-roader yang tangguh gitu ya, karena dia mobil listrik, penggerak listrik, meski dia berpenggerak all-wheel drive, tapi mode berkendaranya, mode off-roadnya tidak se-advance mobil bensin atau mobil ya setara dengan Jeep Wrangler atau juga Suzuki Jimny ya. Kalau di Jimny itu kan ada low gear segala macam ya, di mobil ini nggak ada. Kemudian juga untuk, karena desainnya seperti ini bisa lihat ya, jarak pelek dengan bagian depan tuh dikit banget. Dia memiliki approach angle yang sangat besar, yaitu 43 derajat dan belakang 41 derajat, bisa dilihat ya. Jadi mentok-mentok tuh rasanya agak impossible gitu ya. Nah, terus untuk panjang mobil ini dia mencapai 4,2 meter, jadi nggak terlalu besar sebenarnya. Kemudian ada fitur apa di sampingnya, ada footstep. Nah, footstep ini karena mobil ini ground clearance tinggi ya, mencapai 210 mm. Jadi rasanya wajib punya footstep agar gampang masuknya. Kemudian dia punya fitur NFC di bagian sini. Jadi ketika mendapatkan mobil ini, Anda akan mendapatkan anak kunci dan juga kartu. Nah, kalau Anda bawa kartu, jadi gimmick sih sebenarnya kayak di BYD, jadi bisa tap di sini, jadi kayak rasa saya kayak masuk hotel gitu ya.
Kemudian spion, nah ini ada kamera 360 ya, bisa membantu ketika di jalan sempit ataupun off-road, karena ada di depan, di samping, dan juga di bagian belakangnya. Kemudian yang menarik dari V23, biasanya itu mobil begini ya, ada bagasinya, itu ada kacanya, di mobil ini nggak ada, tapi digantikan dengan ini, V23 decal seperti ini. Oke, handle pintu juga cukup menarik, kayak gini ya, tapi mungkin banyak yang bingung cara bukanya gimana. Gampang sih sebenarnya, jempolnya tinggal di sini, terus buka gini deh. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, ini dia yang saya bilang beda dibandingkan mobil Chery lainnya ya. Well, memang di Chery J6 itu sebenarnya mobil iCar kan, tapi memang kalau di mobil itu agak pengecualian gitu ya. Dia masih sama dengan mobil Chery lainnya. Nah, di mobil ini agak berbeda gitu. Perbedaan tahu nggak dari mana? Nih, dari tombol fisiknya. Tombol fisiknya ini something new di mobil Chery Group gitu ya. Dia tuh keren dan ya itu berbeda dengan mobil Chery yang ada di pasaran gitu ya, seperti di Lepas, di Jeku, di Chery. Itu kan tombol fisiknya mirip, kemudian mungkin lebih ke arah buttonless gitu ya. Nah, di mobil ini masih dipertahankan untuk soal tombol fisiknya. Keren nih. Jadi tombol-tombol yang penting seperti misalkan pengaturan angin gitu ya, kemudian pengaturan temperatur, itu bisa diatur melalui tombol fisik dan juga volume audio. Wah, keren. Drive mode-nya pun dia menggunakan knob putar seperti ini tuh. Ada 5, dia ada Eco, Comfort, Sport, Off-road, dan Individual gitu ya. Keren loh ini. Bener-bener something new banget di mobil asal Tiongkok ya. Nggak semuanya buttonless. Meski ada beberapa pengaturan yang tidak ada di sini ya. Seperti untuk pengaturan lampu tuh bisa auto di bagian sistem entertainment-nya, atau ya Anda bisa mengejas di bagian sistem entertainment seperti ini ya. Memang untuk UI dari sistem entertainment-nya agak mirip juga sih dengan mobil China lainnya, fontnya segala macam gitu ya. Dia menjadikan mobil Tiongkok banget kayak gini nih semuanya. Kemudian dia tidak ada instrument cluster ada di bagian sini nih, di bagian head unitnya. Masalah atau nggak masalah seperti itu? Ya rasanya sih nggak terlalu masalah, karena banyak juga mobil sekarang tuh, mobil modern yang meletakkan semua instrumen cluster di bagian sini nih, entertainment seperti di Mini. Kemudian kalau mobil zaman dulu tuh ada Yaris atau Vios gitu ya, ada di bagian tengah, tidak di bagian hadapan pengemudi. Memang sayangnya mungkin sebenarnya bisa tambahkan option head-up display gitu ya. Ketika pembelian ada option varian dari head-up display, itu akan lebih menarik dan lebih intuitif gitu ya untuk si pengendara. Kemudian sebenarnya semua sudah dibahas oleh Mas Fitra ya, seperti apa. Tapi highlight dari mobil ini adalah posisi berkendaranya juga. Sebenarnya posisi berkendara sebuah SUV box itu kayak gini harusnya ya. Commanding gitu, bahu tuh berada di atas dari door trimnya. Tapi kalau di mobil ini bisa diatur rendah gitu. Ketika misalkan pengemudinya sangat jangkung gitu ya, itu bisa diatur banget untuk posisi berkendara seperti ini. Jadi kayak SUV biasa gitu, bukan SUV boxy. Nah, kayak gini agak lucu sih. Kurang cocok gitu rasanya mengendarai sebuah SUV yang maskulin, yang gagah tapi rendah. Kemudian tapi untungnya untuk joknya ini pengaturannya sangat leluasa gitu, tergantung postur tubuh Anda seperti apa, itu akan sangat nyaman. Memang sayangnya dia tidak dilengkapi dengan tilt dan teleskopik, hanya tilt aja seperti ini, tapi rasanya masih aman, masih nggak jadi isu lah, masih oke. Posisi nyetirnya sih masih enak, masih ergonomis. Dan ada beberapa hal menarik lagi Kak, seperti dia tidak memiliki glove box, jadi sepertinya aja hanya ada gantungan di sini nih. Untuk penyimpanan tertutup hanya di bagian sini nih, bagian tengah. Dan untuk bagian atasnya nih ada tombol untuk menyalakan lampu, dan juga nih ada aux 1, aux 2. Nah, ini gunanya buat apa? Untuk misalkan Anda menambahkan aksesoris seperti light bar, kemudian lampu fog lamp depan gitu ya. Nah, bisa menggunakan tombol yang ada di sini nih. Aux 1 misalkan untuk light bar, aux 2 untuk lampu depan. Kemudian di sini ada semacam bracket gitu ya. Nah, ini fungsi buat apa? Nah, ini nantinya bisa buat aksesoris. Jadi iCar tuh menyediakan aksesoris seperti ambient light. Nah, ambient light ini bisa dipasang di sini nih. Dibuka, terus ada dari aftermarketnya dari iCar sendiri ya. Ditambahkan aksesoris ambient light, jadi ruangannya akan lebih menarik gitu interiornya. Nah, mobil itu sangat customizable banget gitu. Jadi ketika Anda berminat membeli mobil ini, nah mungkin iCar itu akan menyediakan berbagai aksesoris yang menarik, seperti misalkan tadi ambient light. Tidak hanya di sini, di bagian door trim juga ada. Jadi kemarin kami dapat fact sheet-nya tuh lumayan banyak gitu aksesoris dari iCar ini sendiri. Nah, ya udah, rasanya udah cukup, sudah dibahas semua oleh Mas Fitra, first drive, first impression-nya. Nah, sekarang kita akan membahas mobil ini ketika berada di jalanan nyata gitu ya. Nah, tuh transmisi dari bagian sini. Oke, let's go.
Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Nah, sekarang Anda bisa mengisi daya listrik mobil Anda dengan biaya yang terjangkau, yaitu Rp2.166 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Silakan kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge untuk informasi lebih lanjut. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Sebagai sebuah SUV boxy, tentu ia menghadirkan impresi berkendara yang commanding seperti SUV boxy pada umumnya. Oke, impresi pertama mengendarai Acar V23 ini rasanya ya confident sekali ya, karena dia posisi duduknya bisa di adjust seperti ini, atau kalau Anda ingin tenggelam juga bisa kayak gini. Tapi rasanya kurang cocok gitu mengendarai sebuah SUV off-roader gitu ya, SUV boxy yang settingan bangku itu rendah gitu. Rasanya kurang cocok. Nah, ketika seperti ini tuh rasanya sama gitu kayak bawa misalkan apa Land Rover Defender, kemudian Jeep Wrangler, hingga Suzuki Jimny gitu ya. Benar-benar commanding, semuanya kelihatan. Dan juga karena mobil ini tinggi, ya berasa tuh percaya diri sekali ketika di jalanan seperti ini gitu. Benar-benar blind spotnya minim juga. Nah, luar biasa. Rasanya tuh kayak sesuatu yang baru gitu ya. Apalagi biasanya tuh mengendarai mobil seperti ini yang boxy, yang kotak, kemudian dia four wheel drive itu biasanya mesin bensin atau diesel atau mesin-mesin gahar gitu ya, V6, mesin bensin. Nah, kali ini tuh EV. Jadi rasanya tuh cukup menarik. Rasanya seperti mengendarai sebuah SUV boxy, tapi ketika digas instan gak ada suaranya dan tanpa deruman mesin gitu ya. Menarik. Acar V23 lahir sebagai SUV off-roader. Ia memiliki karakter suspensi yang memang benar-benar SUV off-roader tanpa penyesuaian untuk kenyamanan di dalam kota. Ya, memang ada satu yang menarik sebenarnya terletak di bagian suspensinya. Jadi suspensinya itu dia tuh bisa dikatakan bukan tipe yang nyaman gitu, tipe yang off-roader banget gitu ya. Rasanya tuh cukup kaku. Kemudian ketika berjalan di jalanan yang konturnya kurang bagus gitu ya, itu rasanya tuh raw banget gitu, nggak ada peredamannya, biasa aja. Kemudian jadi wobble gitu ya. Tapi untung ya ketika di jalanan seperti ini, itu rasanya masih cukup terprediksi gitu, meski dia ground clearance-nya cukup tinggi, handlingnya masih oke lah. Itu untungnya. Tapi ketika melalui misalnya pos tidur, kemudian jalanan rusak gitu ya, itu ya bukan bandingnya suspensi yang nyaman. Agak menarik sebenarnya. Kalau Anda bandingkan dengan Chery J6, itu orientasi masih ke tahap nyaman gitu. Sedangkan di mobil ini agak raw memang suspensinya. Tapi untungnya handlingnya tuh, masih cukup percaya diri ya. Meliuk-liuk dengan mobil ini meski dia tinggi gitu ya. Mungkin memang purpose-nya itu. Dia tinggi, akselerasi lumayan, performanya juga lumayan. Nah, dia harus bisa menghasilkan handling yang baik. Mungkin disetting suspensinya agar seperti ini. Mobil ini memiliki kapasitas baterai yang besar, namun mengapa daya jelajahnya setara sebuah city car? Nah, pada saat stand up saya sempat mention kenapa mobil dengan baterai yang besar gitu ya, 81,7 kWh itu hanya mampu menjelajah sejauh 430 km. Karena pada umumnya mobil-mobil listrik yang ada di pasaran, kalau baterainya itu kapasitasnya sudah menyentuh angka di atas 80 kWh, itu biasanya range-nya tuh di atas 500 km gitu, bahkan bisa 550 hingga 600 km. Oke. Kalau di analisa dari bentuk mobilnya ya, bentuk mobil itu kan coefficient drag itu nggak terlalu bagus gitu ya, benar-benar mengotak, jadi itu lebih nabrak angin. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, nah kami langsung tes mobil ini. Memang angka 430 km tuh memang underclaim sebenarnya. Jadi nggak tahu kenapa lah NEDC-nya 430 km. Nah, berdasarkan pengetesan kami dengan rute tol kombinasi dengan rute dalam kota, kami bawa dengan cara kami, eco driving-nya kami gitu ya. Itu angkanya sebenarnya konsumsi energi itu mencapai 6,1 km per kilowatt hour. Artinya kita kalikan dengan kapasitas baterai mencapai 81,7 kWh. Dan hasilnya masih jauh sih sebenarnya, 494. Jadi dengan klaimnya ya 430, kemudian kami tes itu bisa dengan penggunaan sehari-hari bisa 494 km tuh rasanya cukup jauh. Dan ya itu angka yang wajar sebenarnya, 494 km. Kalau mereka overclaim dengan baterai sebesar ini, berarti baterai itu energy density-nya kurang bagus gitu ya. Nah, sedangkan di mobil ini ternyata masih sanggup lah hampir 500 km, itu berdasarkan pengetesan kami gitu ya. Ya, jadi secara konklusi entah kenapa mereka mengklaimnya underclaim banget gitu 430 km, sedangkan mobil ini masih oke gitu, hampir 500 km untuk range. Namun, performa iCar V23 ini terasa sangat menjanjikan. Nah, dari segi performa, memang nih kita masuk ke mode sport ya. Seperti ini. Tuh, dia tuh menjambak sekali dari awal ya. Benar-benar tenaganya instan. Dan ini adalah ciri-ciri atau karakter dari mobil-mobil listrik dari Chery Group ya. You name it, seperti Chery J6, kemudian Omoda E5, kemudian juga Jayco J5 gitu ya. Itu rasanya tuh mirip gitu. Benar-benar instan dari awal, menjambak, terasa liar. Tapi ya sebenarnya ada sisi baiknya. Tapi ada juga kan sebenarnya mobil listrik yang dari awal tuh smooth, lama-lama naik gitu karakter tenaganya. Tapi kalau di mobil ini enggak, dari awal tuh benar-benar kurvanya tuh flat tuh. Misalnya seperti ini, dari berhenti kemudian kita gaspol, tuh benar-benar yang langsung gitu tenaganya. Nggak ada basa-basinya tenaganya sama sekali. Ya, tapi ya itu ada sisi baiknya. Sisi baik dari mobil ini adalah soal catatan akselerasinya. Kami sudah mengetes menggunakan alat berbasis GPS 0-100 km per jam tuntas dalam waktu 7,4 detik. Wow, itu catatan yang sangat positif. Mengingat mobil ini memiliki bentuk yang bukan SUV performance gitu ya. Dia SUV yang untuk off-road, mengotak, koefisien drag nggak baik. Tapi ternyata dengan tenaga sebesar 211 horsepower dengan motor listrik ganda gitu ya, dia ternyata akselerasinya cukup buas, bahkan dia lebih buas dibandingkan SUV off-road yang seperti Jeep Wrangler yang mesin bensin gitu ya, 2000 cc 4 silinder turbo. Ini bertenaga gitu. Dan juga bobot mobil ini gak ringan gitu ya, karena dia dilengkapi dengan baterai yang kapasitas sangat besar. Tapi ternyata angka akselerasinya sangat memuaskan. Wow. Dan sebagai sebuah off-roader, ternyata ia punya fitur radar ADAS yang sangat lengkap. Bukan mobil asal Tiongkok kalau dia nggak punya ADAS. Karena mobil ini juga dilengkapi dengan ADAS yang sangat lengkap, seperti emergency braking, kemudian juga lane keeping assist, lane departure warning, adaptive cruise control, blind spot monitoring, masih sangat lengkap. Apalagi mengingat mobil ini harganya di Indonesia itu expectedly 650 juta ke atas gitu ya. Itu wajib lah ada fitur radar ADAS. Kemudian fitur radarnya juga oke kinerjanya. Ya, adaptive cruise control tinggal aktifkan toko seperti ini. Kemudian 2 kali untuk mengaktifkan lane keeping assist-nya, dan dia akan mengikuti marka jalan dengan baik. Marka jalannya sempat hilang, dan marka jalan baik lagi. Tuh, nah tuh, wah dia ngikutin banget tuh, miring-miring. Ini tadi beloknya lumayan, tapi ada lane keeping limit. Nah tadi gara-gara terlalu tajam gitu ya tikungannya. Tapi overall nggak ada isu soal radar, fitur radar ADAS-nya. Good job. Kendati demikian, mobil ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Yang pertama adalah spionnya. Jadi ini entah spionnya masih setup setir kiri atau memang kurang wide gitu kacanya ya. Jadi ini udah mentok settingannya untuk belah kanannya ya. Ini udah paling kanan. Nah, ini tuh masih kurang wide menurut saya gitu ya. Jadi ketika ada kendaraan, ketika Anda mau berbeda jauh tuh rasanya lebih baik gini dikit nih.
kepalanya, karena bener-bener nggak kelihatan untuk bagian ujung-ujungnya, bagian yang jauh gitu ya. Kayaknya ini masih settingan setir kiri. Nah, harusnya jika sudah masuk produksi masalah gitu ya, ini harus di-adjust karena kurang safety sebenarnya untuk spion seperti ini. Bukan kekecilan tapi kacanya kurang wide, atau ini masih settingan setir kiri si spionnya. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya double blower atau ventilasi AC sekalipun di bagian belakang. Jadi ya sebenarnya mobil ini dimensi nggak besar sih, cuman agak lebih baik untuk Indonesia ya, yang iklimnya sangat panas, extremely panas itu ya. Itu ada kisi-kisi AC, karena kemarin sempet di belakang itu diisi 3 orang dan diterik matahari ya, yang siang-siang gitu. Mereka mengeluhkan tuh kurang apa ya, awal masuk tuh panas gitu, dinginnya agak lama karena tidak ada ventilasi AC sama sekali di bagian belakangnya. Ya tapi memang pastinya ketika Anda memiliki mobil ini, kebanyakan Anda akan berdua saja di depan, atau ya paling bertiga atau berempat gitu ya, nggak mungkin berlima di mobil ini. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya minor sih, cuman ini sebenarnya di mobil-mobil off-road lainnya itu ada, yaitu soal kepet roda ya, kepet roda yang untuk penahan lumpur tuh di bagian belakang roda. Jadi mengingat mobil ini tuh wheel tracknya lebar sekali, memang tertutup dengan over fender yang besar, tapi di bagian bawahnya itu tidak ada over fender. Nah, sehingga ketika Anda menggunakan mobil ini melalui jalanan basah atau lumpur sedikit gitu ya, itu seketika mobil akan kotor untuk bagian samping bodinya. Ini bisa terlihat nih, mobil ini kemarin lewat jalan tol, itu langsung kotor banget gitu kelihatannya. Kan kalau di Jeep Wrangler, di Defender, itu ada kepet bawaan original ya, jadi untuk menahan lumpur tidak kemana-mana gitu. Apalagi ketika sudah tidak hujan, kemudian jalan masih basah, dan tidak ada kepet sama sekali. Ketika Anda melalui dengan kecepatan tinggi, itu kesian sebenarnya pengendara sepeda motor yang ada di belakang, karena kecipratan juga gitu. Kemarin saya ngeliat, sempat perhatiin gitu, aduh kesian banget nih pengendara motor kecipratan dari roda si iCar V23 ini. Tapi memang nggak bisa disalahin juga, mungkin ketika dipasang kepet tuh agak kurang estetik mungkin. Ya tapi ya itu minor sih sebenarnya, tapi gimana cara ngatasin nih kayak gini ya, karena bingung juga nih, seketika nih benar-benar bodi kotor banget bagian sampingnya, padahal saya nggak melakukan off-road. Dan inilah kesimpulan kami terhadap iCar V23 ini. Oke, sebagai kesimpulan, memang iCar V23 ini hadir bagi Anda yang suka mobil listrik tapi dengan desain yang nyeleneh gitu ya, desain yang lebih emosional, dan dikhususkan untuk Anda yang hobi mungkin ya. Tapi memang concern kami dari awal adalah soal pricingnya. Memang saat video ini dibuat belum ada harga jualnya. Ada harga jualnya untuk varian tertinggi, yaitu yang collector edition, itu harganya 790 juta rupiah. Tapi rasanya itu nggak akan di bawah 650 juta rupiah untuk versi basic kayak gini. Dan memang pihak iCar sendiri menyebutkan mobil ini dipastikan lebih mahal dibandingkan Chery J6 karena dari sisi emosionalnya itu ya. Ya tapi ya we'll see. Karena ya sebenarnya mobil ini menarik, mobil ini punya banyak kelebihan. Mobil ini bisa off-road ya, tapi off-road bukan off-road yang ekstrim gitu, off-road yang masih tahap ringan. Mobil ini tuh lebih buat Anda yang suka customize, jadi suka modif gitu ya, itu lebih cocok untuk Anda gitu. Cuman ya kita lihat aja, semoga mobil ini laku, karena berkaca dari beberapa mobil listrik yang dijual dengan gimmick-gimmick hobi, gimmick-gimmick performance tuh ya masih kurang dapat gitu marketnya. Seperti misalkan Ioniq 5N ya, Ioniq 5N tuh sebenarnya harganya 1,2 miliar itu sangat worth it. Bahkan dia tidak jauh berbeda dengan harga barunya untuk versi tertinggi dari Ioniq 5 biasa, hanya berbeda para juta rupiah, tapi performanya gila. Tapi ya itu nggak terlalu banyak gitu di jalan, nggak kelihatan banyak, karena kurang apa ya, mobil performa tapi listrik tuh masih, kalau saya ya, masih mengganjal gitu, kayak kenapa dia bukan mesin bensin gitu. Memang kencang, cuman seperti ada seperti jiwa petrolhead Anda tuh meronta-ronta gitu, mana suara mesinnya gitu ya. Nah seperti halnya di mobil ini ya, mungkin ada marketnya tapi tidak sebesar mobil-mobil hobi dengan mesin bensin mungkin ya. Tapi mungkin iCar V23 ini nantinya akan menjadi game changer di kelasnya. We'll see.